Alladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian ayat selanjutnya ayat 79, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Kemudian ayat 80, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Allah melaknat orang-orang kafir Bani Israel ya, melalui lisan Nabi Daud dan Isa, yaitu mereka la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak melarang orang-orang di antara mereka yang berbuat maksiat. Sudah tahu ada orang mencuri, ada orang korupsi, mereka tidak ada dilarang, justru difasilitasi. Ya, oh enggak apa-apa, ya, kamu bisa mengambil lebih dari ini. Ya, difasilitasi Pak. Pencurian, perampokan, korupsi, perzinahan, semua maksiat tidak dilarang. Mereka tidak saling melarang, tidak mengingatkan, tapi memfasilitasi. Tidak saling memberikan solusi supaya tidak terjerat riba. Ini malah, ayo get-getan. Ya. Perzinahan pun begitu, tidak dilarang, bahkan diberikan fasilitas. Mereka dilaknat karena mereka tidak melarang adanya kemungkaran di tengah-tengah mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Labi sama kanu yaf'alun, dan yang demikian itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh perbuatan yang sangat buruk sekali. Kita sebagai seorang muslim, ya, jangan kita lepaskan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian itu adalah orang-orang yang senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Bala, Pak. Insyaallah bala ini tidak akan turun di sekitar kita. Karena apa? Kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau justru kita diam saja, maka bisa jadi laknat Allah dan azab Allah turun di tengah-tengah kita, di negeri kita ini, di negeri kita yang tercinta ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, apa sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kalian melihat di antara mereka itu banyak yang mengambil pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Jadi Bani Israel ini sudah diarahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Ya. Mengikuti Nabi, akan tetapi apa? Yaqtulunal anbiya. Mereka itu justru membunuh para nabi. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan sehari mereka membunuh 300 nabi. Para pengikutnya, pengikut nabi, mereka bunuh satu persatu. Dan mereka mengikuti orang-orang kafir, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Ya, coba Bapak-bapak perhatikan ayat ini. Yang menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala di dalam satu kaum itu adalah karena mereka mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Ayatnya jelas, Pak.
Loh ini kan ayat untuk Bani Israel. Ayat ini ayat yang ada di dalam Al-Quran, khitabnya untuk Bani Israel. Tapi ini ayat yang juga digunakan atau berfungsi memperingatkan kepada umat Islam. Sehingga umat Islam dilarang mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Jadi kalau sudah kita itu tidak tahu pemimpin kita apakah pemimpin muslim atau kafir, nah kalau kita sudah tahu itu pemimpin kafir tetapi kita merasa bahwa pemimpin ini bisa membawa maslahat, ya, tetapi pada akhirnya kita dibawa mereka kepada neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Apakah mereka bertanggung jawab? Tidak. Ya. Ketika mereka dimintai pertanggungjawaban di akhirat, maka apa kata pemimpin itu? Loh itu bukan salah saya, kenapa dia mengikuti saya? Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan itu, Pak. Jadi kita tidak bisa, Pak, menyalahkan pemimpin kita yang hari ini kita ikuti. Nanti di akhirat pemimpin itu akan menyalahkan kita. Loh kenapa kamu ngikuti saya? Loh kamu kok nyalahkan saya? Salahmu sendiri ngikuti saya. Akhirnya apa? Tidak bisa apa-apa dia, tidak bisa menjawab. Akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fatalnya ketika kita memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Ansakhitallahu alaihi wa fil azab. Dua hal yang nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya dan Allah marah kepada kita kalau kita ridho dipimpin oleh orang-orang kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, sekiranya mereka beriman kepada Rasulullah, kepada Al-Quran yang diturunkannya, niscaya mereka tidak akan menjadi orang musyrik atau menjadi teman setia orang-orang kafir. Tetapi banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik. Ya, ini ditujukan kepada orang-orang Islam, Pak. Ya, karena ini ya, ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak kepada apa? Kepada apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kafir dan kita menjadi orang-orang yang fasik.